Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini buat video sinematik kita gabung kelasnya, jadi untuk IF sama TI sekarang kelasnya bareng. Kita mulai ya. Jadi di sini tuh aku bakal jelasin apa sih sinematik itu. Nah, yang pertama penjelasan dari sinematik sendiri. Jadi sinematik berasal dari kata sinema yang diartikan sebagai kayak film gitu ya. Makanya video sinematik itu video yang terlihat seperti film. Nah, pembedanya itu ada di waktu frame, ada di atas bawahnya itu kan rasionya kayak di film-film di bioskop lah. Itu makanya kita dinamakan itu kayak sinematik karena mengambil contoh seperti yang pembuatan film-film kayak gitu. Nah, sinematik itu video yang dapat menyampaikan cerita dengan alur yang sudah terkonsep. Jadi kalau mau bikin video sinematik, kalian harus tentuin dulu alurnya kayak gimana biar nanti dari alur ceritanya dari video itu tadi kena di penontonnya gitu nanti. Nah, pada saat pembuatan video sinematik, itu bagaimana kita membuat video layaknya film dengan memaksimalkan teknik dari pengambilan gambar, terus visual, audio, dan juga gimana ceritanya itu berjalan gitu loh. Karena apa? Itu semua bakal mendukung cerita dari video yang kalian bikin. Nah, di dalam pembuatan sinematik itu beberapa hal yang diperhatikan. Itu ada 5 yang paling benar-benar pengaruh ketika kalian bikin video sinematik. Yang pertama itu kalian tentuin dulu konsep sama skrip dari video yang bakalan kalian bikin nantinya. Mau dibikin kayak gimana terserah kalian. Kalian harus bikin dulu konsep atau skripnya dengan matang lah. Biar nanti apa videonya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terus yang kedua itu ada gimana kalian mengambil sudut dari gambarnya itu tadi. Contohnya kalau kalian ngambil angle-angle-nya mulai dari atas atau dari bawah atau dari tengah itu terserah kalian. Pokoknya kalian harus memikirkan itu semua. Biar apa gambarnya nanti itu bagus dan pas waktu diedit. Terus yang ketiga itu ada pergerakan sama stabilitas dari kamera. Nah, kalau kalian bikin video atau record itu jangan sampai goyang banget ketika kalian ngambil video. Karena itu bakalan pengaruh banget ketika kalian ngedit nantinya. Nggak bakalan smooth nantinya itu nanti. Terus yang keempat itu ada penentuan objek. Nah, di dalam video itu kalian pengen apa objeknya? Entah itu manusia atau hewan atau benda-benda mati yang lainnya. Itu kalian tentukan dulu objeknya kayak gimana. Terus yang terakhir itu ada proses editing. Mulai dari transisi, coloring grading, sama efek-efek lain-lainnya. Itu yang benar-benar harus diperhatikan ketika kalian membuat video sinematik nantinya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa teknik editing buat sinematik. Yang pertama ada color grading. Jadi color grading di sini tuh biar apa? Buat mengekspresikan suatu emosi atau suasana dan lainnya. Jadi kalau seumpama ya gambarnya itu pertama itu terlalu gelap, terlalu kurang tajam, dan nanti kalian bisa mempertajam video itu tadi dengan teknik color ada di samping itu yang di atas itu gambar aslinya. Nah, terus diedit biar gambarnya lebih tajam, itu hasilnya yang di bawah itu menggunakan color grading. Nah, kayak gitu ya. Berarti color grading itu gunanya untuk
terserah kalian biar untuk mempertajam atau dibuat. Nah, dibuat color grading itu ada 2 teknik. Yang pertama menggunakan RGB curve. Jadi di sini kalian menentukan color grading mulai dari kayak garis-garisnya itu tadi. Kalian kalau warna biru lebih menonjol, jadi nanti birunya diatur sesuai dengan keinginan kalian. Jadi yang bukan berubah itu ya warna birunya. Itu di situ menggunakan curve gitu. Itu menggunakan teknik RGB curve. Terus yang teknik yang kedua itu ada lumetri color. Nah, di sini kalian juga bakalan bisa nentuin gimana pengennya color kalian nantinya. Itu buat teknik color grading. Terus selanjutnya ada buat efek time lapse. Jadi time lapse ini sendiri itu kayak dipercepat gitu. Jadi di penjelasannya itu kayak gini, merupakan video dengan kamera yang didiamkan. Jadi kalian itu waktu merecord itu kameranya bakal kalian diamkan di situ. Jadi ngerekam beberapa objek yang berjalan gitu. Nah, nantinya dari hasil record kalian itu bakalan dipercepat. Itu menggunakan teknik time lapse. Terus selanjutnya ada efek slow motion. Nah, kalau time lapse itu jadi buat mempercepat, sedangkan slow motion itu biar video kalian itu diperlambat, terserah seperlambat mungkin atau kayak gimana. Intinya buat memperlambat video kalian. Contohnya ada di gambar sampingnya ini. Jadi kalau kalian masukin tomat ke dalam gelas, otomatis kan cepat gitu. Nah, kalau kalian pakai efek slow motion, itu bakalan kelihatan dari mulai tomatnya itu jatuh, airnya, percikannya keluar, itu bakalan kelihatan nantinya. Intinya buat gerakannya diperlambat lah intinya kayak gitu. Ayo betul ya. Nah, ini nanti bakalan dicoba langsung aja deh di Premiere-nya. Ini cuma gambaran aja sih. Nah, yang terakhir itu ada transisi. Nah, transisi itu kayak perpindahan mulai dari beberapa sekian video gitu. Pertama, kayak semua kamu ada video pertama mobil gitu ya. Terus kamu transisi kedua ke gambar objek lainnya. Jadi kalian harus menggunakan transisi biar ada kayak pembeda gitu loh. Intinya kayak gitu buat transisi itu. Nah, ini nanti dia ini. Nah, ini mungkin udah cukup sampai ini penjelasannya. Bakalan tak contohin langsung ke Premiere-nya. Oke, di sini aku akan mempraktekkan dari teknik-teknik yang udah dijelasin sama Adit tadi. Nah, minggu kemarin kan pertemuan pertama kan udah dijelasin ya cara buat project baru, terus tools dasar di Premiere. Nah, di sini aku akan melanjutkan file project yang udah dibuat sebelumnya. Untuk yang pertama,
Misal untuk color grading ya yang pertama. Nah, di sini kan udah ada footage, contoh footage lah di timeline. Nah, aku pengen footage ini aku color grading. Caranya di bagian apa project window ini, kalian klik kanan, lalu new item, pilih adjustment layer, klik OK. Nah, di sini kalian bisa apa ya, rename lah, mengganti namanya menjadi color grading. Nah, setelah memasukkan adjustment layer, maka kita drag and drop di timeline. Di atas footage yang kita inginkan tadi. Nah, setelah diletakkan di bagian atas, di layer kedua, maka kita, ini tanda panah ke kanan ini kita klik, lalu pilih effect. Kemudian kita ketikkan Lumetri color. Nah, Lumetri color ini terdapat di video effects, lalu color correction. Nah, di dalam color correction ini ada Lumetri color. Lalu kita drag and drop Lumetri color-nya ke dalam adjustment layer yang sudah kita buat tadi. Nah, pastikan ini sudah terklik ya. Kemudian kita pergi ke effect control di bagian kiri atas. Nah, ini udah muncul kan Lumetri color-nya. Lalu kita pilih basic correction. Nah, biasanya aku di sini pakai LUT dari Sedona. Dengan cara mengimport di bagian input LUT ini. Kita browse, lalu pilih LUT-nya. Nah, ini perbedaannya ya. Ini setelah tercolor grading. Nah, sebelum di color grading itu seperti ini. Ini footage asli. Nah, dan ini merupakan hasil dari color grading. Aku coba putar dulu. Kalau kalian pengen color grading secara manual, bisa juga scroll ke bawah. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan temperatur, exposure, kontras, highlight, shadow. Tinggal kalian mainin aja ininya. Misal ini exposure-nya aku pengen naikin atau ya naikin lah. Terus highlight-nya aku pengen turunin. Nah, di bagian color wheels ini kalian bisa mainin warnanya lah di sini. Misal mau ke warna yang lebih ungu atau ke biru-biruan, bebas, terserah kalian. Ya gitu doang sih color grading. Nah ini RGB curve yang ada di PPT tadi kan bisa mainin garisnya ini, bisa tarik ke atas, sesuaikan dengan footage yang kalian punya.
Nah, udah sih cukup untuk color grading ini. Oke, untuk yang kedua, ya itu yang kedua teknik slow motion. Nah, kalau footage biasa kan rasanya kurang ini ya, kurang sinematik lah istilahnya. Kalau slow motion ini caranya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh footage yang udah aku taruh di timeline. Tinggal klik kanan, lalu pilih speed and duration. Nah, biasanya kalian ngubah di speed doang ya. Ubah jadi 50 misal. Nah, biasanya kalau ini doang itu patah-patah videonya. Nah, biar lebih smooth di bagian time interpolation ini kalian bisa ubah jadi optical flow. Biar frame-nya tuh lebih agak patah-patah lah. Misal seperti ini. Bentar. Ubah jadi 50. Lalu time interpolation-nya aku ubah jadi optical flow agar lebih smooth. Nah, ini kan ada bagian merah-merah nih. Harusnya kita klik enter dulu agar frame-nya tuh terrender dulu biar gak berat ke VGA-nya. Nah, coba kita play. Lumayan smooth kan? Bentar. Kita play. Kalau di zoom mata-mata mungkin sinyalnya ya. Nah, untuk berikutnya di sini aku akan menjelaskan efek transisi. Efek transisi di sini gunanya untuk memperindah video yang kalian inginkan. Tapi sebenarnya kalau video sinematik ini jarang menggunakan transisi. Biasanya cuma cut to cut aja, atau cuma perpindahan frame to footage per footage-nya aja. Nah, pertama kalian ke bentar. Nah, di bagian project window, kalian pilih yang panah ini, lalu pilih effects. Kemudian di sini kan ada beberapa folder nih. Kalian pilih yang video transition. Lalu ini bebas mau yang transisi seperti apa, tapi biasanya sih kalau sinematik tuh pakai yang dissolve. Bisa pakai yang deep to black. Nah, tinggal drag and drop di perpotongan antar footage yang ada di timeline.
Misal aku taruh di bagian sini ya. Nah, ini kan ada merah-merah nih. Kita tekan enter dulu di keyboard. Nah, kan udah hijau. Coba kita play. Nah, transisi deep to black yang ada di video transition di bagian effects. Terus coba apa ya? Coba transisi yang satunya, yang lain. Coba ya film di soft, drag and drop di perpotongan antar footage-nya. Biar frame-nya nih ke render sementara lah. Nah, kita play, coba kita lihat transisi. Nah, seperti itu ya untuk video transition. Nah, untuk sinematik ini kan apa ya? Ini anggapannya kurang afdol lah kalau di bagian apa? Gak ada pinggiran hitamnya antara atas dan bawahnya ya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian project window ini, pilih file, new, legacy title. Kita namakan black edge atau pinggiran hitam lah istilahnya. Nah, sini ini kan sebenarnya buat apa ya? Buat membuat teks pada pertemuan sebelumnya kan ini sebenarnya untuk memasukkan teks. Nah, untuk video sinematik kita bisa membuat pinggiran hitam atas dan bawah dengan tools yang bernama rectangle tool di sini. Kita pilih rectangle tool, lalu dari pojok sini, dari luar kita drag ke footage yang ada. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa ubah juga warnanya ke warna hitam di bagian color di sini. Nah, kita buat lagi untuk bagian bawahnya. Nah, setelah selesai, klik tanda apa? Silang di pojok kanan atas. Nah, otomatis black edge tadi atau pinggiran hitam tadi muncul project window-nya. Ini aku kan menambahkan pinggiran hitamnya ke timeline-nya. Drag and drop aja ke timeline-nya. Lalu tarik dari awalan footage sampai akhiran footage. Nah, ini kan ada apa ya? Merah-merahnya. Kita enter dulu. Supaya lebih ringan. Nah, coba kita play ya. Ada yang tanyain nggak, Rek? Buat apa yang dijelasin tadi?
mulai color grading, transisi, terus slow motion sama pemberian itu frame di atas bawah itu tadi. Kalau yang bingung coba tanyain. Masuk. Itu yang apa yang color Gimana? Kok yang color apa tadi tuh? Grading. Itu yang Sadona enggak salah itu auto berarti Mas. Itu harus download apa gitu Mas? Kenapa? Untuk yang Sedona. Jelaskan. Halo, Riz. Kalau nggak ada yang respon, coba aku jelasin ya. Yang tadi yang Sedona itu, iya itu emang otomatis ya. Kalau yang template yang dulu itu emang otomatis. Jadi tinggal nyesuaiin aja. Terus itu juga ada template-nya sih di Google itu, di internet banyak. Biasanya kalau template-template kayak gitu di YouTube, biasanya kalau di YouTube itu juga ada previewnya. Jadi ya tinggal masukkan gitu daripada nyeting sendiri sih. Tapi kalau mau nyeting sendiri ya gak apa-apa. Kalau bikin cari taste sendiri, warnanya sendiri yang seneng terserah sih. Tapi sih aku sih template itu udah bagus sih. Rata-rata aku kalau template itu warnanya kayak yang agak keoren-orenan gitu. Tapi semisal bahannya beda-beda, hasilnya juga harus setting ulang, Mas. Maksudnya gimana? Bahannya beda-beda. Mas mau bantu jawab. Oke. Jadi load itu tadi, load yang Sadona itu tuh kayak preset di Adobe Lightroom. Preset. Mirip-mirip kayak preset. Bukan preset mirip, itu juga sama aja. Iya. Preset di Adobe Lightroom itu. Preset itu juga bisa, preset untuk warnain video itu juga bisa dibuat dari Lightroom sih. Tapi aku sudah pernah nyoba sih. Mungkin ini nggak free. Tapi jadi kalau orang yang jago Lightroom bisa dibikin dari Lightroom, terus itu disimpan ditaruh di Premiere Pro, bisa warnanya. Oke, yang tanya. Masuk, Mas. Tapi untuk Lutz itu juga bisa kok buat lightning di Photoshop juga kok. Tambahan aja. Oh, iya, siap. Masalah semua nih. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin bisa sharing-sharing sih. Kayaknya sudah pro semua nih. Adjustment layer tuh apa ya? Itu kayak layer yang dimana nanti fungsinya tuh udah usah ngasih efek satu-satu sih. Tadi kan ada color grading, nanti color gradingnya itu kan ditaruh di adjustment layernya. Nah, nanti klip-klip videonya itu nanti yang sejajar dengan adjustment layer, nah itu akan masuk efek di adjustment layer. Itu sih. Jadi adjustment layer yang warna pink tuh, nah nanti efeknya tuh masuk ke bawah klipnya itu. Jadi nggak usah ngasih satu-satu gitu sih. Nah itu yang black edge ini, yang adjustment layer yang warna pink ini. Nah itu ya, kalau yang warna pink ini kan adjustment layer. Nah yang di bawah itu kan yang warna biru itu klip video. Nah nanti klip videonya itu ngikut efek sama yang di atas. Itu. Kalau misalnya satu-satu itu ya efeknya ditaruh di satu-satu deh. Jadi kan nggak fleksibel. Jadi dibuat adjustment layer gitu. Apa pengaruhnya slow motion sama FPS video yang kita buat? Maksudnya gimana? Kalau misalnya pengen slow motion ya emang harus ngerekam di FPS yang tinggi. Nah, semakin besar FPS itu semakin smooth slow motionnya. Jadi kalau ada HP yang settingannya mungkin 60 frame per second atau 120 frame per second, nah itu semakin besar itu semakin halus. Jadi itu FPS itu kayak apa ya? Sebenarnya ada kameranya tuh spesifikasinya 120 frame per second. Nah, itu setiap 1 detik itu terdapat 120 gambar. Itu kayak gitu sih. Basicnya tuh kayak gitu. Jadi ada yang mungkin yang kayak yang keluaran Samsung tuh sampai bisa
960 frame per second itu namanya efek super slow motion. Jadi emang smooth sih. Mungkin ada yang ini yang bisa jawab lagi. Mau tanya Mas, Oke. untuk time lapse apakah bisa langsung diatur di Premiere Pro-nya atau harus emang waktu perekaman di HP atau kameranya? Time lapse nih aku sih nangkepnya ada 2 cara. Ada cara yang pertama itu bisa video yang dicepatkan atau berbasis foto. Nah, itu setiap berapa detik itu kayak di kamera DSLR atau mirrorless itu ada settingan. Jadi setiap berapa detik itu foto. Nah, jadi ada yang pakai yang timelapse itu bisa pakai foto yang dijadikan video. Tapi saya kalau nangkapku saya itu memang foto yang dijadikan video timelapse. Jadi setiap 5 detik itu kameranya foto nanti foto-fotonya itu digabungin. Nah, itu dijadikan timelapse. Tapi saya kebanyakan itu kalau orang itu kebanyakan pakai video yang dicepeti. Kenapa ya? Karena agak ribet sih. Tapi hasilnya yang 2 cara itu, yang dari video yang dicepeti sama pakai foto gambar yang dijadikan satu itu hasilnya tuh yang paling bagus yang foto sih. Aku lihat itu yang bagus tuh mesti yang foto. Foto yang dijadikan satu. Banyak foto terus dijadikan satu. Itu sih kalau timelapse. Mungkin ada yang pernah pakai timelapse di sini? Masuk Mas. Untuk timelapse kalau di HP, insya Allah di Xiaomi itu udah sekarang ada banyak sih fiturnya memang di HP sekarang. di bawaannya Xiaomi. Jadi ya bisa digunakan lah. Ya, untuk time lapse rata-rata HP sekarang udah ada fiturnya. Kalau kamera DSLR Canon yang lama bisa pakai Magic Lantern sih untuk buat time lapse yang pakai foto. Oh iya. Berarti DSLR sejati. Di Magic Lantern tuh. Cuma nggak pernah pakai sih, nggak ada kamera. Ada yang namanya hyperlapse juga sih. Hyperlapse tuh lebih ngeri sih. Jadi hyperlapse tuh kayak fotonya tuh ngambil fotonya tuh kayak jalan gitu sih, kayak ngikuti. Jadi timelapse sambil ngejalan gitu. Mungkin ada yang pernah pakai hyperlapse, nyoba hyperlapse. Iya harus pakai gimbal sih itu kalau timelapse tuh memang gimbal sih biar apa? Gak harus pakai gimbal sih, bisa pakai ini apa tripod juga bisa. Oh iya tripod. Kalau gimbal itu buat itu sih biar smooth sih. Tapi gimbal juga ada yang bisa berdiri sih. Tapi lebih kalau misalnya nunggu momen-momen kayak apa? Nunggu momen kayak sunset tuh pakai tripod. Jadi intinya buat sinematik itu sudah kita jelasin semua, mulai dari kayak color grading, gimbal. Saya bentar. Gimbal atau... tuh alat kayak stabilizer tuh biar rekamannya tuh biar rekamannya tuh halus. Dikira apa, Dra? Rambut gimbal ya. Jadi gini, Rek, buat sinematik itu udah kita jelasin semua. Intinya buat pembuatan video sinematik itu mulai dari kayak color grading, terus kalau kalian mau pakai transisi, kebanyakan dari sinematik sih nggak pakai gitu, tapi cuma perpindahan video aja sih, kayak
potongan-potongan gitu aja. Terus slow motion atau time-lapse itu tadi ya terserah kalian mau pakai itu atau enggak gitu. Terus sama frame atas bawah itu tadi juga udah dijelasin. Jadi intinya cuma itu aja sih buat sinematik, simple aja. Tergantung dari gimana kalian pengambilan gambarnya. Kalau dari situ sudah bagus, ya otomatis ke belakangnya bakalan bagus nanti. Sama Tapi ceritanya dari sih. awal dari kalian bikin apa ya, take-nya itu jelek, terus nggak stabil juga, ya udah nanti bisa kemungkinan ke belakangnya juga bakalan jelek hasilnya gitu. Sama cerita lagi sih maksud dari videonya tuh. Biar ada Gimana? biar ada ceritanya. Ya, ya benar. Biar ada ceritanya. Kalau kalian asal tag aja nanti apa ini? Maksudnya apa? Iya, kan nggak jelas nanti. Ada yang tanyain lagi, Rek? Ini apa pertemuan terakhir tadi? Iya. Pertemuan terakhir. Aduh. Jadi habisnya kelas ini kalian bisa langsung ngerjain proyek kalian. Nah itu kelompoknya 2 anak ya, jadi harus sekelas. Itu terserah kalian mau kelompokan cewek cowok terserah. Pokoknya nanti harus sekelas nanti apa ya? 2 hari ke depan kalian bisa setor ketua kelasnya ke aku atau ke Indra atau ke Rizky. Nanti siapa aja nama kelompoknya gitu. Gitu ya, Rek. Ya pokoknya bikin kelompok yang enak lah. Terserah kalian mau milih sendiri atau gimana. Pokoknya ketua kelasnya 2 hari ke depan kalau bisa store nama-nama sama kelompoknya itu tadi. Iya, buat mekanismenya buat ya kalau yang ganjil ada 3 nanti. Tapi nggak semuanya harus 3 ya. Orang kok terlalu kabeh. Itu Dik, ada yang tanya Dik, yang cinematic product Dik. Temanya apa Dik untuk yang UAS Dik? Kalau temanya bebas sih, pokoknya itu harus ada alurnya gitu. Oh. Ada alur ceritanya. Contohnya kalau kamu produk ya, kamu promosiin apa gitu. Kalian harus jelas. Kayak kemarin itu ada yang bikin produk, bikin apa ya? Bikin Marimas kemarin kalau nggak salah. Nah itu kan kalian jelas ceritanya. Jangan ujuk-ujuk kalian cuma nge-video produk gitu aja kan nggak ada ceritanya. Apa yang dimaksud dari video itu? Oh tak share screen aja buat mekanismenya. Nah itu buat penjelasan buat project akhirnya nanti. Jadi intinya kalian buat video sinematik itu ada beberapa ketentuannya. Yang pertama kalian tuh harus nge-tag video sendiri per kelompoknya itu nanti. Harus jangan ambil video dari orang lain atau di YouTube terserah. Pokoknya nggak boleh kayak gitu. Harus nge-tag sendiri. Terus yang kedua buat backsound-nya itu harus yang no copyright. Soalnya nanti bakalan di-upload di YouTube. Takutnya kalau kalian kena copyright, video kalian bakal di take down lah. Bakal hilang nanti. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalian bisa nambahin teks di setiap awal video atau closing atau semua bagian videonya terserah. Pokoknya harus ada teksnya nanti. Terus yang keempat itu durasinya maksimal 2 menit. Gitu ya. Nah, ini nomor 6 itu sama kayak nomor 1, dilarang mengambil bagian video milik orang lain. Di YouTube, tadi mana, pokoknya nggak boleh. Terus gunakan fitur efek atau transisi yang sudah dijelasin tadi itu.
Terus yang terakhir itu wajib menggunakan color grading di videonya. Gitu. Mungkin ada yang tanyain buat project akhirnya nanti. Dan bisa mulai pengerjaan mulai habisnya kelas ini. Halo Mas. Halo. Yo. Mau tanya, durasinya bebas apa gimana? Oh, ada share screen ini. Boh. Kaget. Tanya. Durasi maksimal 2 menit. Oke, siap. Maksimal 2 menit. Yes, Mbak Esa. Kak kurang gua nih Mas. Apa? Maksudnya pemeran orang lain tuh kayak gimana? Coba ngomong siapa ya? Itu Mas, maksudnya Iya. misalkan kita satu kelompok 2 orang, terus yang 2 orang ini nggak masuk video itu, jadi kita ngambil video orang lain, misalkan lagi aktivitas apa gitu Mas. Kalau bisa harus ada kalian sih. Takutnya nanti kita nggak tahu itu videonya orang atau bukan gitu. Jadi kalau bisa ada kalian sebentar atau gimana gitu. Oke Mas. Gini. Tapi kan sekarang lagi pada di rumah sendiri-sendiri gitu Mas ya, nggak ketemu langsung sama orangnya misalkan gitu. Sinematik kan bisa nggak harus ketemu orangnya gitu loh. Entah kalian minta direkamin saudaramu gitu ya. Pokoknya kamu masuk ke frame gitu nantinya. Oke Mas, siap. Intinya kan kayak gabungin video gitu tau nanti itu. Entah kamu kayak teleponan sama temanmu sama kelompokmu itu kan bisa toh. Nah, temanya kayak gitu. Terserah kalian nanti. Oh, ada yang tanya, Mas Adi pocopo tuh katanya. Saya nih gendeng. Pocopo. Etan. Mau dibuat sinematik ya? Pocopo. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Oke, ada yang tanya lagi tuh ya, Di. Misalnya 2 menit lebih. Kayaknya udah dinaikkan aja, Dit. Durasi. Gimana dah? Durasinya udah dinaikkan. Apa? Kayak yang terlalu pendek ya. Maksimal 3 menit aja kayak gitu ya. Maksimal 5 menit aja harus gak kelamaan kok Mas. Sinematik biasanya gak sampai 5 menit. Maksimal 5 menit aja wis cukup kok. Lah ayo. Bosen lek suwi. Iya. Biasanya footage sinematik cepet kok. Makanya. Atau gini aja wes kalian maksimal aja itu saya. Kalau minimal atau gini wes maksimal 3 menit aja. Minimal 1 menit. Kalau misalnya kita pakai backsound tanpa copyright itu kan backsoundnya harus ditaruh di kredit Mas. Maksudnya? Oh kayak film-film di belakang-belakang gitu dah? Enggak, itu biasanya kalau yang kayak lagu itu kadang ya Kak, lagu pop atau lagu apa atau lagu yang copyright itu kadang ada yang langsung di take down, ada yang langsung enggak. Nah takutnya kalau pas misal di take down takutnya nggak bisa lihat. Biasanya ada yang masih bisa itu. Ya gini aja sama. Kan kalau NCS itu emang banyak tuh yang kalau NCS itu emang no copyright gitu. NCS itu bisa copyright bisa enggak. Cuma kalau pas copyright itu enggak langsung dihapus kayaknya. Cuma enggak bisa dimonetize biasanya. Kan pakai kalau pakai NCS tuh kadang ada syaratnya kayak deskripsi, kadang ada yang enggak naruh itu kadang dikena sih. Tapi kadang enggak langsung dihapus. Tapi ini kan sarannya nih pakai lagu yang no copyright biar aman aja. Iya, benar. Pokoknya sekreatif kalian lah kayak gimana mau dibawanya. Kayak Gavril kemarin kan cukup bagus meskipun dia pakai produk tapi ceritanya itu ngena gitu loh.
ada lagi yang bikin Kemarin tuh kayaknya banyak yang Marimas atau apa itu meskipun ada gimana kemarin. dah? Kemarin ada yang kayaknya ada yang ngambil dari internet sih. Banyak itu kayak mana? Yang loli, Nggak apa-apa lah. loli Japanese. Pokoknya buat video ini, video project ini harus nge-tag sendiri, nggak boleh ambil di internet. Apa kemarin tuh yang bikin loli Japanese? Soalnya kemarin tuh ada aku ngelihat atau ngoreksi itu namanya mungkin lupa nggak diganti ya, ada video playback. Jadi video playback itu kan biasanya kalian bisa download di YouTube terus di save from, ya otomatis namanya dari video playback. Nah itu ada yang belum diubah kayaknya. Loli Japanese dance. Kemarin lucu. Gimana, ada yang tanyain lagi, Rek? Kayak umpung pertemuan terakhir ya. Mas. Iya. Sebaiki. Ini untuk videonya kan kayak kita nih nggak harus masuk dalam video itu kan, Mas? Katanya Mas Hadi kayak produk itu kan nggak harus masuk berarti kita. Iya, produk masa ya nggak apa-apa sih, kan produk kan bisa. Entah minum produknya atau makan produknya kan bisa. Berarti ini ketentuannya wajib apa enggak, Mas? Iya, wajib lah. Berarti kita harus ada di video itu berarti? Iya. Tangannya tok gak apa-apa kan, Mas? Tangannya tok, masuk roll itu tanganmu. Gendeng Gabriel. Kayak tulisan guys, ini Gabriel kan, Mas? Enggak mau. Ya tak raimu. Tempel kakak di tangannya, Bro. Tempel KTP. Gimana? Tanya lagi, Rek. Ini Cahyadi. Ada kan Cahyadi? Oh, ada ya. Ayo, Mas. Temanya terserah. Dan kelompoknya harus terekam. Iya. Entah itu berapa scene atau gimana, terserah, pokoknya harus ada kalian. Mas tanya, Mas. Oke. Oh. Kalau kelompoknya posisinya jauh gimana, Mas? Kenapa? Gimana? Kalau kelompoknya posisinya jauh, kan masih di rumah ini. Iya gini loh, buat masuk ke frame itu kalian itu nggak harus satu tempat gitu loh. Oh iya, maksudnya teman kalian berdua tuh udah harus satu tempat. Apa sih? Iya, contohnya kayak gini, kalian telepon-teleponan. Pertama dari temanmu ini ada suara telepon gitu ya dari HP-nya. Terus yang selanjutnya temanmu ini yang nelpon temanmu itu kan bisa tuh itu masuk nanti. Entah telepon-teleponan di frame itu nanti ada dua anak di situ nanti, entah itu telepon-teleponan atau gimana, terserah tuh. Kalian harus setempat. Gitu loh. Gimana, Rek? Atau setidaknya setengah dari durasi itu? Iya, masuk. Oke. Cuma masuk input. Oh iya, kalau misalnya mau bikin video ya, kalau misalnya pengen ngedit, nah itu resolusi dari kalau yang pakai kamera atau HP, resolusinya tuh diatur dulu ya, harus sama. Kalau misalnya Ini ada yang tanya, Indra. 1080 atau 720 itu, kalau bisa tuh video selanjutnya tuh harus pakai resolusi yang sama. Jangan pas take 1 pakai resolusi 1920 kali 1080, terus yang take kedua pakai yang 720. Yang 1280 kali 720. Kalau bisa disamakan. Nanti biasanya nggak pas ya di Premiere Pro-nya itu. Jadi kalau bisa itu Indra ada yang tanya. Kalau coba masukin foto gimana, Mas? Foto? Maksudnya? Iya itu coba di room chat. Foto gimana teman-teman? Oh biar kalau orangnya masuk frame gitu ta. Kalau bisa kalian masuk sih, jangan cuma foto.
Kalian cuma masuk bentar nggak apa-apa kok. Gimana, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, aku yang bakalan tanya kalian. Oh, Ya terserah kalian mau masuk semua durasi ya nggak apa-apa, setengah durasi ya nggak apa-apa, cuma di awal-awal ya nggak apa-apa, terserah kalian. Kalau misalnya atau setengah dari durasi foto. Maksudnya durasi maksimal 2 menit, terus 1 menitnya isinya foto semua gitu kan? Jangan kalau gitu. Nggak boleh. Nggak, maksudnya yang boleh masuk itu loh apa? Kalau foto aku nggak ngizinkan kalian buat masuk ke cuma foto. Kalau bisa kalian ngetik. Nah, maksudnya yang masuk ke durasi lah. Itu kalian masuk ke durasi, semua durasi nggak apa-apa. Setengah durasi nggak apa-apa, atau cuma di awal atau di akhir aja nggak apa-apa, terserah. Itu yang buat durasi, buat kalian masuknya ya. Kalau foto aku nggak ngizinin kalian buat masukin foto. Kalau bisa harus nge-tag. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya ini. Ada yang tanya nggak? Mas mau tanya, itu kalau misalkan apa, kan satu kelompok 2 orang. Nggak dengar suaramu kecil. Bentar. Kalau satu kelompok itu kan isinya 2 orang. Nah itu 2 orang harus masuk frame semua, apa boleh salah satu, Mas? Kalau bisa masuk dua-duanya. Dua-duanya. Seumpama ini siapa keluar ini? Kalau seumpama gini, kalian di temanmu yang satunya masuk di bagian awal. Terus yang temanmu selanjutnya itu masuk di bagian akhir. Atau sama-sama masuk di bagian tengah ya nggak apa-apa. Terserah kalian. Jangan keluar semua loh ya. Apa? Cuma ditanya biasa. Iya, santai lah. Udah ya, tak tanyain ya, tak random aja ya. Aku mau tanya, Dit. Apa ya? Misalnya itu kalau itu kan 2 orang tuh udah harus masuk di satu tempat yang sama kan? Misalnya orangnya satu di Jember. Enggak. Oh iya. Akhirnya harus. Enggak harus di tempat yang sama kok. Maksudnya kita masuk di frame-nya itu buat kelompoknya itu kalian bisa nge-tag masing-masing gitu loh. Oh iya. Tapi di videonya itu ada kalian gitu. Nah, jadi itu intinya kalau yang kalian kelompoknya misalnya jauh, misalnya ada di luar Pulau Jawa. Nah, itu nanti pas kalau mau ngerekam tuh kalau bisa kalian masuk, yang di Jawa masuk, yang di Kalimantan masuk frame gitu, nanti jadikan satu gitu. Nah, kayak gitu, Rek. Bukan berarti kalian itu harus setempat. Udah ya, tak tanyain ya, Rek. Coba mana ya? Coba ini Vigo Perdana ya. Ada tak Vigo Perdana? Itu Ike Nurul Mati. Mana?
Siapa dulu? Tigo perdana deh. Siap. Ya mari kita go. Siap Mas Dra. Mana Iga ini? Mana Rek? Enggak ada deh. Nggak jadi lah Mas. Nggak apa-apa Mas. Udah aja. Lanjut aja Mas. Alfi ada nggak? Saya tunggu. Bentar. Biar Adit yang milih. Alfi. Ini yang tak masukkan absennya cuma yang ada di sini tok loh ya. Kalau nggak masuk ya udah nggak masuk berarti. Anggap nggak masuk nantinya buat pertemuan kedua. Mana ini Alfi? Nggak ada ini berarti ya. Rafli Rizky Ramadan. Iya Mas. Oke. Aku mau tanya ya. Tadi kan buat teknik coloring grading itu kan ada 2. Nah itu sebutin apa aja. Color grading ya Mas. Ya. Yang Illumetri color tadi itu. Suaramu kecil. Suaranya kecil. Gimana Mas? Suaramu kecil. Teknik color grading ya Mas? Iya. Itu kan ada 2. Itu apa aja? Yang pakai color grading apa itu namanya? Adjustment layer itu Mas. Yang Lumetri color. Bukan. Ini loh, kan tekniknya itu ada 2. Itu apa aja? Bukan caranya. Tapi tekniknya itu ada 2. Itu apa aja? Tekniknya color grading. Santai Rek, benar pedih. Ya. Yang pakai preset itu lah Mas, bukan? Tadi kan tak jelasin tuh di awal. Kalau color grading itu ada 2 teknik. Ya. Oh, iya Mas. Lumetri sama RGB curves. Oke. Kamu ini berapa? 2077 Mas. 3000? 2077. Oke. Aku tanya lagi buat Nurul Hapsari Adenia. Ya, Mas. Nah, aku mau tanya, kan buat ketika kita mau bikin slow motion ya, itu kan kalau nggak diatur dulu kan biasanya patah-patah. Nah, itu gimana caranya biar waktu kita nge-slow motion itu smooth hasilnya? Itu yang di apa namanya frame. Gimana caranya Cek? Coba. Frame-nya itu diganti ke apa tadi lupa namanya, pokok yang apa itu? Itu wes mana? Itu frame samplingnya diklik diubah ke optical flow. Nah, itu kayak gitu apa udah ke slow motion? Itu speednya diganti dulu,
bisa 50% atau ya. Udah itu toh. Iya. Udah. Oke. Ini berapa Mudin? 2073. Iya karena Agus, ono nggak Agus? ya Mas ada. Ya apa cara nih buat si frame di atas bawah itu yang warna hitam biar tampilannya itu kayak film. Itu caranya kayak gimana? Kita pakai yang add title tadi, terus pakai fitur yang rectangle itu Mas. Coba dipraktekin. Langsung file, new, terus new legacy title. Nah itu oke. Nah itu terus yang rectangle itu diklik terus dibuat di atasnya. Itu. Ya atas bawah terus dipakai warna hitam. Gitu ya? Iya. Terus setelah itu yang itu tinggal di drag and drop ke atas sendiri, layar paling atas. Oke, sip. Ini berapa? 3038. Muhammad Haidar. Ada nggak? Ada Mas. Oke, aku mau tanya. Gimana cara nih buat ngasih color grading menggunakan Lumetri Colors? Buat gunakan teknik Lumetri Colors. Itu di bagian mana? Ini nge-lag. itu kan ada efek di Akbar rek rame ae. Halo. Masuk, Mas. Masuk. Itu di bagian ini, Mas. Yang itu kan geser ke kanan di bagian efek. Nah, di situ dicari Lumetri, dicari. Lumetri apa tadi namanya, Mas? Nah, di colors. Nah, iya. Pertamanya itu bikin apa namanya? Oh ya, langsung di drag ke kanan, ke bagian kanan. Nah, itu kan ada input load. Nah, itu input load-nya di Nah, itu pakai yang Sedona itu tadi. Nggak takut apa ya, kalian pokok bulan ini. Sudah, Mas. Oke. Ini berapa, Kang? 3002. 3000 berapa?
3002. 3002. Terus Widya. Halo ya Mas. Aku mau tanya. Kan tadi sebelumnya pakai Lumetri Colors. Nah, aku pengen tahu gimana caranya buat teknik selanjutnya itu pakai RGB Curve. Karena ada dua itu, Lumetri Colors sama RGB Curve. Nah, itu pakai RGB Curve itu gimana caranya? Oh iya, sebentar aku agak lupa sih. Loh. Gimana? Kelihatan loh. Iya Mas, sebentar. Ya, Pak. Buka efek dan cari RGB-nya itu. Coba efek ya. Terus drag RGB-nya. Drag RGB ke video yang akan di grading itu Mas. Contoh ini, praktekin. Kita tak praktekin dong. Iya. Berarti apa ini? Ya, dihapus ya. Nomor 3 hapusin. Nah. Ya, pakai itu. Tuh, udah tak drag terus. Nah, udah gitu kan nanti muncul itu ya garis master red, green and blue-nya ya. Nah, itu ubah garis dari lurus hingga sesuai dengan warna yang diinginkan. Semisal pada Nah, ini. tapi kan nggak muncul itu, udah di drag. Masa langsung muncul, nggak ada. Iya, gimana tadi ya? Itu lo kelihatan di situ. Data screen-nya kelihatan. Yang itu color wheel. Color wheel. Color wheel. Okay. Iya. Salah. Gimana ayo? Iya itu Mas, color wheel itu seko. Nah, itu nanti warnanya itu diganti di apa tadi ya? Bukan, sih tak minta itu RGB curve. Kurva. Kalau nggak ngerti curve. Oh iya. Iya, ayo. Iya, Itu yang di kurva itu Mas. Nah itu namanya RGB curve. Nah, itu garis-garisnya. Kalau kamu yang bawah tadi itu bukan. Iya siap. Iya, paham? Paham. Oke, neng piro gitu. 2003. Terakhir ya, Rek. Kamu udah pilih IF aja. TI-nya udah 3 ya. Siapa ya? Terserah. Iya itu joy. Iya, kayak ngomong gitu. Ini dia. Ini kamu yang tanya ini. Kamu udah coba. Ini NIM 3071.
Ada nggak? 3071. Nggak ada juga. 3015. Ada nggak? Kan kabeh kan. Ayo rek gak ono ta iki. Gak free lah wis. Free. Ya, Mas. Gimana? Ampun. Gimana cara nambahin transisi? Nambahin transisi mau sing apa? Tergantung kalau mau pakai transisi preset apa transisi yang bikin dewe. Itu transisi transisi normal aja kayak di video effects. Oh ya. Video transition ya. Nih mau transisi deep to black wis. Coba klik di salah satu footage video. Nah, itu diklik sih. Terus di efek control efek ini bawah. Nah, itu. Efek tuh cari deep to black. Deep to black itu dari videonya dari muncul terus ke hitam gitu. Deep to black. Apa ini? Baru nyari apa ini? Deep to black itu untuk video transition. Terus apa ya? Dissolve. Langsung cari deep to black lah nemu Mas. Nah, itu wis. Nah, itu drag and drop aja. Mas beda nih Mas. Nah, itu. Kalau misal itu udah tuh langsung ke hitam itu nanti videonya. Kalau misal kurang lama bisa ditarik ke kiri. Itunya yang warna coklat apa oranye itu. Itu tarik ke kiri. Kalau misal kurang cepat bisa tarik ke kanan. Ya, ada presetnya sendiri. Oke. Ini berapa mobil? 386. 3086. Tutorial velocity speedrun paham kamu? Apa? Tutorial pernah nyoba sih tutorial itu velocity speedrun tim rememping gitu. Videomu kan gitu kan yang minggu kemarin? Oh, saya bolak-balik itu ta? Iya, kayak gitu ya. Aku tak kati aku. Jadi tak cut terus tak duplicate terus tak klik kanan terus ada di speed duration itu di reverse video kan enggak salah. Oh, iya. Pakai efek velocity itu. Aku bingung ini. Biasa nge focus Mas. Oh sih. Pakai Viva Video. Anjay. Oke, buat pertemuan minggu ini sampai itu aja. Buat proyeknya kalau bisa tentuin siapa kelompok kalian, terus kalian bisa ngerjain mulai habisnya kelas ini. Kalian mau nge-record atau gimana? Terserah kalian. Gitu. Mungkin pertemuan kali ini aja. Kalau ada yang tanya atau bingung, nanti kalian tanya ke aku, ke Rizky Indra atau Rizky Wijaya, terserah. Udah ya? Selamat mengerjakan. Iya, selamat. Omongan terakhir. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan, Teh. Deadline-nya kapan, Mas? Apa? Deadline-nya kapan? Sing project. Siap. Deadline-nya aku delok nih. Kok tak umum nek grup. Lama sih kalau bisa, lama. Iya, kalau bisa kalian lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Jadi kalian bisa fokus ke tugas lainnya juga. Kan gampang tuh, Rek. Record terus ngedit tuh. Yang mau curhat silakan Kak Adit.
Mau curhat apa, Andra? Siapa tahu ada mungkin keluh kesah, mungkin terlalu kasar penjelasannya sini. Oh iya. Nanti recordannya tak kirim ke grup juga kok linknya. Ya upload di YouTube deh. Enggak, ke Ome. Ya Mas, makasih. Ya, Dit. Bahap dah. Ini tak tanya itu. Kayaknya jago-jago semuanya. Iya, Bro. Kemarin ada yang bikin itu ya. Keluar ya anaknya ya. Cahyadi. Loli dance. Gak tahu sih download apa ngedit sendiri. Apa Loli, Mas? Udah kan kayak apa cewek-cewek Jepang itu kayak ngedance gitu dipotong-potong terus. Yang lainnya ngetek sendiri ya. Jenis apa ya? Baru ngecek nggak dah? Dia ngecek nggak? FBI open up. Iya ada FBI-nya. Dana nih Japanis. Ngeri. Iya Mas Pak. Sudah pro semua ya? Pro semua ya? Iya. Gak mau dijelasin udah masuk. Udah saya. Apa FB? Oh iya untuk yang nggak ada yang nggak ngumpulin kemarin itu. Apa ada kesempatan buat ngumpulin lagi? Gimana dah? Mungkin tugas-tugas yang kurang sebelumnya. Oh iya. Gak apa-apa nanti ya ada yang belum nanti bisa ngumpulin lagi. Belum tak cek semua soalnya. Nggak sebagian. Cuma yang ngumpulin sekarang cuma nilainya beda dikit sih. Appreciate buat yang udah ngumpulin di awal-awal. Iya itu. Gafil ngumpulin awal. Bagus juga. Ngeri. Bang jago. Aku golek stock footage di laptopku, Mas. Ngetek-ngetek biyen iku. Ngeri. Aku mah apa? Aduh. Gak pernah dapat project, Om Fri? Dulu apa? Ngedit video apa itu? Video pas ujian praktek pas SMA. Terus kemarin project dari Pak Yan itu. Oh, sing iku yo. Sing bantu-bantu apin aku. Hah? Bantu-bantu apin teaser itu kan lagu-lagu nih. Iya, ngerti. Ngerti sing jago. Motion graphic udah pernah nyoba, Om? Kenapa? Kayak motion graphic gitu. Ya teaser berbasis motion graphic gitu. Pakai After Effects. Ya, pakai After Effects. Pernah. Kemarin itu dah. Wabut After Effects gendeng. Yo lah. Ya apa yang nanya Sony Vegas ya? Sony Vegas lebih enteng, Mas. Iya, lebih family friendly. Cuma itunya saya user interface-nya ya. Kayak yang gimana? Kayak yang jadul ya. Sini aku share screen aku. Sih. Coba kasih akses. Enggak bisa ya. Enggak iso lah. Harusnya saya. Itu di privacy, klik terus allow partisipan share screen. Oh. Kamu. Jadi. Ya coba. Yoi pakai PPT.
tergantung enaknya pakai apa. Cuma Ya, PPT kadang sekarang kan udah ada apa fitur morph di PPT 2019. Iya. Cuma agak pernah pakai PPT. Keren tapi. Tapi tampilannya jadul ya gitu. Ya Vegas ya. Berapa nih speknya? Prosesor VGA. Not responding. Oh iya lupa tadi tidak jelaskan. Misalnya kalau jangan besar-besar resolusinya ya. Tergantung spek. Minimal 720 dah. Kamu nggak wiki wingi? Gak nggak Premiere? Yo, Fred. Halo. Kagak Premiere kan? Wingi. Iya. Oke. Karena ono save file ya, Mas. Oso. Tuh. Iki enak-enak di Vegas iki nek ketumpuk gini. Iki harus dari transisi iki, Mas. Coba. Transisi apa? Cross div. Oh iya. Crossfade. Iku. Iya, crossfade. Nek transisi deep to black kare apa kayak nyuwek ngono tak iki. Tadi wis. Mainannya Chandra Leon. Request DaVinci Resolve. Susah. Itu lebih berat tuh daripada Premiere. Iya. Soalnya itu ada fitur apa dah? Utamanya itu fitur yang paling bagus di Resolve kayak pewarnaan color grading-nya itu lebih lengkap. Tapi enak gratis ya sana. DaVinci Resolve gratis ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis aja Mas, nggak apa-apa. Ini nek mau transisi nih di Sony Vegas iki susah. Coba. Transisi nih gak ono kayak sing langsung drag and drop ngono. Jadi padha ae kayak di Premiere, cuman nek misal mau diputer iki ngene. Oh keyframe itu lah main rotation scale gitu ya. Main ngene wis. Kayak gitu wis. Terus iya, kayak kasarannya kok manual ya. Nemen manualnya. Iya. Tampilannya ya manual kok. Ini. Itu bisa dihaluskan lagi tuh keyframe-nya. Kan ada is in is out gitu. Ada kan di sini? Kalau di Premiere ada biasanya. Is in is out aku gak tahu gawe ning Vegas. Ada di itu ini Phil di bagian titiknya kamu klik kanan. Titik itu klik kanan. Oh iya itu ya. Smooth kita. Ya, kayak ngono-ngono wes. Itu ada kurvanya, biasanya ada kurvanya. Ada kurvanya di sini. Bagi loot dong. Gak ada. Ndak loot-lootan aku iki gak tahu gaya loot ngono iku. Nah, ngono iku. Kecil ya. Seri Sony Vegas nih berarti basicnya cutting ya. Maksudnya gak ada efek kayak di After Effects itu udah ada di Sony Vegas ini. Apa ada aplikasi lainnya? Oh, kudu gawe plugin. Oh. Ya plugin, nginstalnya lumayan ribet. Gak segampang di Premiere, cuman adjustment layer ngono-ngono iku. Kenapa Premiere aja? Premiere kan kacarane gawe sing mulai awal sampai iso lewat Premiere. Aku Premiere baru nyoba kemarin dulu gak kuat laptopku. Ngerti. Prosesor apa nih? i5. Tapi wis tahun bulan Mas. Kemarin multimedia langsung tambah RAM aku. Berapa sih? Tambah RAM. 6 menit. Ya wis, kelompokmu sapa? Apin. Oh, anjir. Ada yang birol aku gak Anjir. Birol boleh nih. Gak boleh lah. Hah? Kok suka oleh kan sinematik, Mas? Oleh bebas terserah, Mas. Gak usah gaya berarti. Ya wes Rek, itu aja. Ada tips ya. So Mas, masking. Tutorial masking.
Oh iya, Ini Mas siapa nih King. ngomong? Walking transition, masking transition itu udah atas ya, bagian atas. Nek Mas King dek Vegas iki ngetok isi siji. Gak tahu nek Premiere aku gak tahu. Iya, maksudnya ngubah satu-satu kan? Udah Satu dimasukin frame terus. dipotong, satu frame potong. Iya sama di Premiere gitu juga. Nek gak pakai chroma key. Lu maki ngono-ngono iku wis, kaki ngono iku wis. Kalau yang masking transition kan, kalau yang misalnya pengen transition dari jalan atau kameranya gerak kan harus masking satu-satu sih. Heeh. Gak tahu nek Premiere. Tracking. Kayak gini ki. 3D tracking. 3D tracking. 3D tracking. Motion tracking. Gila. After Effects itu. Yang main Blender. Wah, udah new Blender. After Effects ge template aja wabot temen. Iyalah. Aku live dulu ya, dadah. Makasih, assalamualaikum. Nggak bisa diakhiri, Dit? Bisa di close Hah? Yes. Anunya. Selamat berjuang. Siap. Grafcom, terutama yang info Grafcom ya. Itu ada Yafi. Semoga sukses, doain sukses, Rek. Terutama saya. Siap, Vigo ini panutan Vigo ini. Nah, mau tanya. Mohon maaf tanyanya melenceng. Nggak ada yang punya plugin di VST buat rekaman audio apa enggak, Mas? Audio? Ya, buat mastering vokal, mastering audio. Jadi nggak pernah nyoba. Mastering vokal gitu, plugin VST. Mungkin ada yang punya. Bagi dong. Nggak pernah nyoba sih. Kalau sound effect ada yang misalnya kumpulan sound effect itu di Master Force, biasanya Master Force. Nah, itu kalau ada yang punya buat mastering vokal gitu, ngedit suara, mau minta pluginnya kalau ada. Ini aku CEOs-nya tak live aja ya. Iya. Pak En ya. Semangat. Makasih, Mas.